Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, perkasa. Terlebih pada saat pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan, kami semua yang mendengarkannya, terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya. Ada urapan Tuhan turun atas kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami menjadi hamba Tuhan yang handal. Kami menjadi orang-orang yang luar biasa karena Yesus luar biasa. Karena kami pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi tema firman Tuhan hari ini yang kita bisa dengar yaitu menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi pelaku firman? Ini yang sangat penting kita pahami. Saya mulai dengan Yakobus pasal yang pertama, ayat 19 sampai kepada ayat 21. Ya, saya tidak panjangkan. Yakobus pasal pertama ayat 19 sampai 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang adalah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi hari ini firman Tuhan mengajak kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi bagaimana kita bisa menjadi pelaku. Karena tujuan Tuhan, apa yang disampaikan melalui firman-Nya, kita tidak hanya sekedar tahu secara pengetahuan, tapi kita benar-benar jadikan firman Tuhan menjadi kehidupan. Nah, untuk hal ini ada beberapa hal yang kita perlu belajar. Tadi katakan, hai saudara-saudara yang kasih, ingatlah hal ini, setiap orang adalah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Hal yang pertama, kita menjadi orang yang cepat tanggap. Cepat tanggap maksudnya kita serius. Cepat tanggap maksudnya kita betul-betul memperhatikan apa yang kita dengar. Jadi kita tidak bisa mendengar sepintas lalu. Jadi konsentrasi kita untuk mendengarkan firman Tuhan itu menentukan bagaimana kita menjadi pelaku firman. Konsentrasi kita untuk mendengar firman Tuhan menentukan kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang bijaksana yaitu orang yang memang betul-betul menerapkan nilai-nilai kebenaran di dalam dirinya. Jadi kita cepat tanggap artinya cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Kenapa lambat untuk berkata-kata? Karena kita tidak mau perkataan kita itu perkataan yang sia-sia, asal jawab. Kita mau perkataan kita itu perkataan yang menghibur, perkataan yang menguatkan, perkataan yang membangun. 3 hal yang utama yang kita rindukan ketika kita ungkapkan sesuatu. Jadi kalau kita mendengar firman, apakah itu sumbernya dari hamba Tuhan yang senantiasa kita dengar, dia berbicara, atau juga dari pasangan.
Pasangan di sini bisa dari suami, bisa dari istri. Nah, makanya penting sekali kita mendengar atau memberi waktu kita untuk mendengar dari pasangan kita. Tuhan bisa pakai pasangan kita menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kita. Ketika kita memberikan hati kita, kita condongkan hati kita, dan kita cepat menanggapinya, artinya pandangan kita juga tertuju kepada orang yang menyampaikan sesuatu melalui perkataan. Jadi kita tidak main handphone, ya. Nah, satu bicara kita main handphone, tidak. Serius, kalau bisa handphonenya ditutup dan kita benar-benar penuh perhatian dari sumber yang berbicara. Kalau kita melatih diri kita seperti itu, kita bukan gaya untuk mau berbicara, tapi kita betul-betul memperhatikan apa yang kita dengar. Salah satu kebiasaan baik saya lakukan, kami selalu sharing, ya, dengan pasangan. Jadi banyak waktu kami untuk sharing, membahas firman Tuhan. Ada kalanya pasangan itu dipakai Tuhan untuk membangun hidup saya, memberikan kekuatan, memberikan semangat. Ya juga begitu. Kami jadikan itu pedoman hidup kami, cepat untuk mendengar. Salah satu masalah dalam hidup, dalam rumah tangga, karena jeleknya komunikasi atau kurangnya komunikasi, atau berbicara dengan hanya sekedar yang nggak penting, yang lainnya tidak digunakan. Cepat untuk mendengar artinya kita berikan kesempatan buat pasangan kita untuk menyampaikan sesuatu. Karena itu bisa juga berupa keluhan, berupa informasi, atau berupa sesuatu yang sifatnya memberikan pandangan hidup ke depan. Bagaimana kita harus bersikap. Ketika kita melatih diri kita cepat untuk mendengar, ini membuat hubungan dalam kehidupan rumah tangga, apakah antara suami dan istri, atau orang tua dengan anak, dan ini kita jadikan satu kebiasaan baik, cepat untuk mendengar ini. Minimal masalah makin sedikit, problem makin sedikit. Kenapa? Karena orang senang kalau kita meresponi apa yang disampaikan. Apakah sumbernya dari istri atau suami? Sebaliknya seperti itu. Apakah sumber dari anak? Demikian juga dari orang tua kepada anak. Kalau kita jadikan pedoman hidup kita cepat tanggap, artinya cepat untuk mendengar. Saya sangat optimis untuk ke depan. Kehidupan keluarga ini menjadi kehidupan yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kita tidak seperti menunggu gilir bicara, tapi kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ketika menerapkan nilai-nilai cepat tanggap ini, maka langkah kedua, lambat untuk marah. Artinya, sesuatu yang tidak menyenangkan
mungkin kita dengar. Tapi kita renungkan. Memang kadang-kadang ungkapan kata-kata itu tidak menyenangkan hati. Tapi bisa juga itu menjadi renungan kita. Kenapa itu terungkap? Apa yang mendasari? Nah, ini yang sangat penting kita pahami. Intonasi kata bisa agak naik sedikit, tapi kita renungkan kenapa naik intonasi kata. Di sinilah kadang-kadang permasalahan hidup manusia. Ketika intonasi katanya naik, ya, terus responnya juga berbeda lagi, naik juga. Membuat hubungan kurang begitu baik. Nah, kenapa? Karena Tuhan mau kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Tapi di bidang ini yang sangat penting kita pahami bagaimana kita cepat untuk mendengar. Ini perlu latihan, ya. Jadi latihan itu bukan hanya olahraga ya seperti olahraga gym ya kan. Tapi latihan untuk cepat mendengar ini pun penting sekali. Cepat untuk mendengar. Ya, ada apa yang bisa saya bantu dan sebagainya. Nah, tapi kalau teman kita tidak cepat tanggap, kadang-kadang didengar apa tidak ini. Nah, saya teringat dulu waktu saya di kapal ya. Kalau ada aba-aba dari kapten, tapi kita diam saja, itu dianggap tidak mendengar. Misalnya, cikar kiri 5 derajat, port 5, terus kita diam saja. Itu menjadi catatan, oh, orang ini tidak qualified. Orang ini tidak mendengar apa yang saya ucapkan. Kenapa? Tidak meresponi. Jadi pengalaman saya dulu waktu saya masih kerja di kapal, saya waktu itu melamar sebagai jurumudi, saya mengikuti apa yang diperintahkan oleh officer. Kalau 5 derajat kiri, saya katakan 5 derajat kiri. Haluan lurus, ya haluan lurus. Ya, shape katanya kan. Harus diikuti. Jadi nggak ada waktu bengong. Kalau waktu dibilang shape atau lurus, saya diam saja. Berarti ini lagi melamun. Tidak mendengar aba-aba. Nah, begitulah kalau pengalaman saya dulu kerja di kapal. Begitu ada perintah, langsung kita ikuti apa yang dikatakan. Nah, dengan demikian, saudaraku, officer itu mengerti bahwa kita mengikuti perintah dan kita langsung lakukan. Jika ada kapal di depan dan lihat ini harus cikar kiri atau cikar kanan, ya, had the port and had the ship, kira-kira begitu ya. Nah, jadi kita betul-betul tanggap. Demikian juga dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga. Kita belajar untuk cepat meresponi. Iya Pak, ya Bu. Dengan cara demikian, saya sangat optimis sekali. Kehidupan kita akan menuju lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Yang kedua, lambat untuk marah. Kenapa lambat untuk marah dikatakan sini? Karena kadang-kadang perkataan yang kita dengar belum tentu menyenangkan. Kadang-kadang perkataan itu berupa keluhan.
perkataan itu membuat kita tidak nyaman dari sumber berbicara. Apakah ini dari pasangan, apakah dari orang lain, tapi tidak menyenangkan telinga. Bagaimana kita meresponi itu? Lambat untuk marah. Artinya kita memahami kondisi sumber dari bicara. Siapa yang berbicara, kenapa dia mempunyai sikap seperti itu. Kenapa nada bicaranya naik. Atau bahasa sekarang, ngegas katanya. Ngegas. Nah, jadi saudaraku, nilai-nilai inilah yang harus ada. Yaitu nilai-nilai cepat untuk mendengar dan lambat untuk marah. Ditegaskan dalam ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi tidak punya faedah, tidak ada gunanya kalau kita marah. Tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Nah, saya menerapkan nilai-nilai ini dengan pasangan. Setiap hari kata-kata yang keluar, apa yang baik, apa yang menyenangkan, itu saya ungkapkan. Apa yang menyenangkan, misalnya masaknya bagus, enak, garam dan cabenya cocok. Saya bilang, terima kasih ya, Ma. Enak masakan, cocok garam dan cabenya. Itu ungkapan keluar. Dan demikian juga kerja yang lain, saya lihat. Saya capek, saya bilang, capek Maya. Dan saya bantu lagi yang lain. Jadi begitulah saya praktekkan nilai-nilai kehidupan ini di dalam keluarga, saudaraku. Nah, ketika kita belajar untuk cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah, itu nilai yang luar biasa dalam hidup kita. Karena Tuhan mau bukan hanya sekedar tahu firman, tapi kita menjadi pelaku firman itu sendiri. Jadi untuk menjadi pelaku firman inilah tujuan bagaimana kita bisa menjadi saksi. Keluarga yang menjadi saksi. Keluarga yang menjadi pelaku firman. Keluarga yang menjadi berkat dari perkataan dan tindakannya, itu keluarga yang menjadi pelaku firman. Apa yang hambatan-hambatan untuk kita tidak menjadi pelaku firman? Apa yang membuat kadang-kadang kita bisa cepat marah? Nah, ada yang tersimpan dan harus dibuang. Dikatakan ayat 21, so itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kita setuju bahwa kita sudah diselamatkan karena percaya Yesus. Roh kita sudah berpindah dari kehidupan lama kepada kehidupan baru. Dan kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan karena percaya dengan Yesus. Tapi ada lagi step berikutnya, yaitu menyelamatkan jiwa. Jiwa ini adalah perjuangan karena peperangan hidup manusia ada di arah jiwa. Kadang-kadang membuat hubungan kurang harmonis, yaitu masalah jiwa. Dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan. Nah, ini yang perlu kita mengerti masalah jiwa ini. Karena ada perasaan,
ada pikiran, ada kemauan. Nah, untuk hal ini, saudaraku, kita terus belajar mengenali pasangan kita, mengenali sahabat kita. Saya katakan kepada aku, saya belajar membuat batasan-batasan hubungan dengan seseorang yang tidak membangun. Perkataannya tidak membangun. Jadi, saudaraku, ketika saya buat batasan-batasan hubungan dengan orang yang tidak membangun, ataupun kadang-kadang perkataannya mengkerdilkan. Ketika saya buat batasan itu, ada kehidupan yang terproteksi, terlindungi. Kenapa, saudaraku? Karena saya buat pilihan-pilihan. Karena hidup manusia ditentukan oleh pilihannya. Ketika dia memilih, mengambil keputusan, itulah dirinya. Kalau kita memilih untuk menjadi pelaku firman Tuhan, itulah diri kita. Kalau kita buat batas-batasan bergaul, bukan berarti kita tidak boleh bergaul, tapi kita buat batasan kepada siapa yang kita dekat, kepada siapa yang hanya sekedar teman, itu membuat hidup kita menjadi kehidupan yang berbeda dari orang-orang lain. Kehidupan kita akan menjadi berkat di mana saja. Kenapa? Kita sudah membuat pilihan-pilihan yang tepat. Kita perlu ada orang-orang yang sekitar kita mengelilingi kita. Siapakah itu? Orang-orang yang bisa kita diskusi dan kehidupan saling membangun terjadi, saling menguatkan terjadi. Mungkin teman kita diskusi kebenaran firman Tuhan dan tidak memaksakan kehendak, tapi kita izinkan Roh Kudus bekerja, menguasai kehidupan kita, maka kita mengalami namanya di dalam hidup kita, ya, di mana ada pengalaman-pengalaman yang sebelumnya kita tidak alami. Pengalaman apa yang kita alami? Kita rasa dalam hidup ini ingin lebih panjang lagi, lebih lama lagi. Kenapa muncul seperti itu? Karena kita mengalami betapa indahnya hidup bersama Tuhan. Jadi nilai-nilai yang kita terapkan dalam hidup itu nilai-nilai kebenaran. Itu kita menjadi orang yang bijaksana. Orang bijaksana maksudnya yaitu kita tahu yang mana kita buang, yang mana kita simpan. Yang kita buang adalah sesuatu yang kotor. Apa yang kotor di sini? Sesuatu perkataan orang yang berupa kotor. Yang kotor di sini adalah sesuatu kalau kita simpan membuat kita tidak sejahtera, membuat kita tidak nyaman. Bahkan kita bisa tersakiti kalau kita simpan. Kita buang. Dan kejahatan. Artinya apa kejahatan? Menyimpan kesalahan orang juga itu berupa kejahatan. Maka buang saja semua sesuatu yang perkataan orang yang tidak membangun, perkataan orang yang tidak menguatkan, kita buang. Dan kita jadikan firman Tuhan itu menjadi acuan hidup. Kebenaran yang kita pakai bukan kebenaran manusia, tapi firman Tuhan yang kita izinkan tersimpan. Ada yang kita buang, ada yang kita simpan. Yang kita simpan adalah firman Tuhan. Dan itu menjadi renungan kita siang dan malam. Jadi kalau orang tanya,
berapa ayat yang tersimpan. Tentu kita bisa menceritakan berapa ayat. Ada yang 20, ada yang 30, ada 50. Tapi yang jelas ayat-ayat yang tersimpan dalam hati kita. Silih berganti kita renungkan. Itu jadi kekuatan bagi kita. Kapan saja itu firman itu kita bisa ungkapkan kembali. Menjadi perkataan yang hidup, perkataan yang berkuasa. So, firman Allah hidup dan kuat. Ia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam. Artinya di sini, yaitu firman Tuhan itu tidak hanya tertulis, tapi firman itu sudah tersimpan dalam hati. Dan kita bisa ungkapkan kembali. Bisa kita ceritakan kembali. Kita bisa menyampaikan firman Tuhan itu menjadi kehidupan bagi diri kita sendiri. Ia menusuk amat dalam sampai misalkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran manusia. Kalau firman Tuhan itu kita jadikan menjadi seperti ini, hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam, maka kehidupan kita sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kenapa berbeda? Karena kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman. Karena apa yang kita ucapkan, karena itu yang kita alami. Dan apa yang kita alami, itu kita saksikan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena sering bertanya, sudahkah engkau alami? Kalau orang bilang itu baru pengetahuan, sulit dia menjadi pelaku firman. Tapi ketika firman Tuhan itu tertanam di dalam hatinya, berkuasa menyelamatkan jiwanya. Artinya dia punya pikiran, perasaan, kemauan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka hubungan dalam rumah tangga menjadi lebih harmonis daripada hari-hari sebelumnya. Jadi hari ini ajakan Tuhan buat kita. Kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan berkati, saya tidak panjangkan firman Tuhan ini.